ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu diperlihatkan ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku dari tembaga, dan itu rusak kemudian wajahnya. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu? Adalah orang yang suka membicarakan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, atau orang yang suka menggibah. Dan Rasulullah mengatakan pelaku sekaligus orang yang mendengarkan ghibah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Tauhid Cinta akan belajar bersama tentang bahaya ghibah, ya. Apa itu ghibah? Ghibah itu dzikruka akhaka mimma yakrahu. Engkau menyebut-nyebut, mengatakan sesuatu tentang orang lain yang dia kalau dengar itu dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Apapun alasannya. Boleh jadi karena kita kesal, boleh jadi karena ikut-ikutan, karena kemudian kita nyebut keburukan orang lain untuk mengangkat pamor diri kita, atau mungkin karena kita iri dan dengki, atau mungkin untuk bahan ketawaan lagi nongkrong atau apapun, atau mungkin sekedar kita kongko-kongko mengisi waktu luang, kemudian membicarakan orang-orang yang tidak ada di situ, dan kalau dia dengar dia nggak suka. Itu namanya ghibah, gitu ya. Nah, kalau benar apa yang kita omongin, yang dia nggak suka, itu namanya ghibah. Kalau salah jatuhnya bukan ghibah lagi, tapi jatuhnya fitnah. Ini sesuatu yang saya kira dianggap remeh, tapi sesungguhnya para ulama menyebutkannya dalam bahaya kabair, dosa-dosa yang besar, sehingga Allah sendiri dalam surat Al-Hujurat ayat 12 mengatakan, hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah pertama jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian prasangka itu jatuhnya dosa. Wala tajassasu, dan kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dhan, dan jangan kalian menggunjing satu orang kepada orang yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Karena kalau kalian menggunjing itu sama dengan kalian memakan daging saudaramu yang telah mati. Jadi bangkainya kita makan, fakarihitumuhu, sungguh kita makan daging saudara kita sudah mati, pasti kita jijik. Tetapi ternyata ketika kita dibayangkan memakan daging saudara kita yang mati itu, begitu menikmati ghibah, bahkan kekhusyuannya terjaga dari awal sampai akhir, mentertawakan, kemudian ditambah-tambah orang, kemudian menambah keburukannya dan sebagainya. Maka akhir ayat ini dengan mengatakan wattaqullah, jaga, ingat Allah, hindari prasangka, hindari cari-cari kesalahan, hindari ghibah tadi. Innallaha tawwabur rahim, segera kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tiga yang Allah perintahkan untuk dijauhi tadi, salah satunya ghibah, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ini pertama, bahaya ghibah adalah kita diibaratkan sedang memakan daging saudaranya dan saudara kita telah mati, artinya membangkainya. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu diperlihatkan ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku dari tembaga, dan itu rusak kemudian wajahnya. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu? Adalah orang yang suka membicarakan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, atau orang yang suka menggibah. Dan Rasulullah mengatakan pelaku sekaligus orang yang mendengarkan ghibah itu sama-sama mendapatkan keburukan. Artinya bukan hanya yang menghibah, tapi orang yang mendengarkan juga sama-sama disebut orang-orang yang jatuh pada dosa ghibah. Maka pertanyaannya, apakah nggak boleh? Ataukah ada pengecualian
kita membicarakan apa-apa yang orang itu tidak senang, tetapi kemudian ada konteks, ada keperluan yang dibolehkan syara atau tidak. Ternyata para ulama membagi, saudara-saudaraku, hibah itu ada dua. Ada hibah yang diperbolehkan dan hibah yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tentunya kita tahu, hibah yang betul-betul nggak ada sebab, nggak ada konteks, nggak ada tujuan yang dibolehkan syariat, tapi kita tiba-tiba membicarakan hal-hal yang tidak baik yang dimiliki oleh orang lain ketika dia nggak ada. Itu pasti kemudian tanpa tujuan yang dikecualikan oleh para ulama, hibah itu tidak dibolehkan. Tetapi hibah dibolehkan dalam 6 hal menurut para ulama. Salah satunya adalah at-tazalum, yaitu hibah itu boleh kalau konteksnya pengaduan. Jadi orang yang terdolimi, kemudian dia mengadu kepada penguasa, kepada penegak hukum, kepada qadhi kalau dulu pada hakim, dan tentunya pasti ditanya, apa yang kemudian dilakukan orang tersebut kepada Anda sehingga ada mengadu. Nah, kita ceritakan, saya dipukul, saya difitnah, saya diambil haknya dan sebagainya. Itu dibolehkan membicarakan keburukan orang dalam konteks pengaduan. Karena kita ingin menyampaikan dan meminta keadilan atas kedoliman yang kemudian kita alami. Yang kedua, dibolehkan hibah itu dalam konteksnya al-isti'anah, yaitu kita dalam rangka minta tolong, kemudian meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran seseorang. Ini dibolehkan karena apa? Konteksnya agar kita tidak terus-menerus kemudian menjadi orang yang terdolimi. Bahkan ada satu riwayat, Fatimah binti Qais itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jaham itu akan meminang dan akan menikahi saya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya sesuatu yang kalau Muawiyah dan Abu Jaham dengar pasti nggak suka. Tetapi karena kemudian Fatimah binti Qais minta tolong, maka Rasulullah mengatakan Muawiyah adalah orang yang miskin dan Abu Jaham adalah orang yang kasar. Sehingga kemudian seorang Fatimah binti Qais punya pertimbangan jangan sampai nanti terlanjur menikah dan kemudian menjadi menderita karena pernikahannya. Yang ketiga, al-istifta. Jadi ghibah boleh itu kalau kita dalam konteks minta fatwa, minta pendapat kepada orang atas perbuatan zalim seseorang kepada dirinya. Misalkan dalam konteks suami istri, dalam konteks bermuamalah, maka kemudian kita minta fatwa kepada seseorang yang kita anggap punya otoritas. Apakah yang dilakukan seseorang, kita sebutkan kan tentunya hal-hal yang tidak baik itu bukan untuk menjelekkan, bukan untuk apa-apa, tapi semata-mata untuk meminta nasihat, untuk meminta fatwa tentang perbuatan zalim seseorang kepada orang tersebut, sehingga kemudian jangan sampai kemudian itu terulang, atau agar mendapatkan solusi yang terbaik. Misalkan gara-gara konflik suami istri, tentunya kan kita minta nasihat, sehingga kemudian mohon maaf harus kemudian menyampaikan apa yang terjadi kondisi pasangan kita. Yang keempat, dalam konteks apa ghibah itu dibolehkan? Dalam konteks at-ta'dzir wan nasiha, dalam konteks memberikan peringatan dan sekaligus nasihat. Misalkan di dalam konteks pilkada gitu ya, kita harus sampaikan sebuah peringatan kepada calon pemilih bahwa seseorang itu punya track record seperti ini, pernah melakukan ini, sekaligus juga memberikan nasihat yang terbaik, jangan salah pilih dan sebagainya. Kalau konteksnya ta'dzir wan nasiha dibolehkan membicarakan track record seseorang, boleh jadi track record itu tidak baik dan orang ini tidak senang. Tapi kalau niatnya betul-betul takzir wan nasiha, memberikan peringatan, jangan sampai 5 tahun Anda memilih pemimpin itu keliru, dan memberikan nasihat yang terbaik itu dibolehkan. Yang kelima, ghibah juga dibolehkan dalam konteks menyebut perbuatan yang tidak tidak senang orang itu disebut, tetapi ketika yang disebut itu perbuatan fasik atau perbuatan dosanya itu orang tersebut melakukannya memang sudah terbuka, sudah maklum, sudah masyhur. Misalkan orang tersebut
memang minum khamar di tempat umum, ya, suka malakin orang di jalan, dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya, kalau memang dia lakukan secara terbuka, maka menyebutnya untuk apa ya, nahi mungkar misalkan, agar orang kemudian tidak lagi mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang itu, maka menyebut keburukan itu kalau orang yang melakukan keburukan itu memang sudah melakukannya secara terbuka tidak apa-apa. Tetapi jangan ditambah-tambah sesuatu yang dia lakukan tidak terbuka, maka jatuhnya nanti kita tutup aib seseorang pakai hadis, maka Allah akan tutup aib kita. Yang kelima adalah tentang bagaimana kita boleh menyebut sesuatu atas kondisi orang lain, tetapi untuk at-ta'rif. At-ta'rif itu pengenalan. Biasanya apa ya, memanggil seseorang dengan julukan-julukan yang memang sudah lazim. Sudah lazim, boleh jadi kalau ada orang yang tidak kenal dia mungkin menyakitkan. Tetapi kita biasanya di kampung-kampung itu ada julukan-julukan, ada lakop-lakop yang sudah melekat pada orang itu. Dan biasanya bukan untuk merendahkan, tapi memang untuk julukan yang memang mudah untuk membedakan dengan yang lain. Walaupun kadang-kadang sekali lagi orang yang tidak terbiasa, nggak kenal, dalam konteks lingkungan yang terbatas itu mengagetkan. Itu 6 hal yang dikecualikan, istisna dari ghibah yang dibolehkan. Tapi di luar itu, maka ghibah yaitu menyebut kondisi saudaranya yang tidak ada dan dia tidak senang kalau mendengarnya, itu hendaklah dijauhkan atau dihindari, karena itu menjadi kabair, menjadi dosa yang tidak ringan, sehingga nanti akibatnya kita akan merendahkan atau merusak kehormatan seseorang gara-gara kemudian kita sebut-sebutnya dia nggak ada. Karena apa? Merusak kehormatan seseorang, dia nggak bisa membela diri. Apalagi kadang-kadang kita ghibah ini hanya untuk sekedar bahan tertawaan, sekedar kemudian waktu kosong, atau kemudian malah mengkhawatirkan kalau memang kemudian kita menjelekkan orang lain hanya untuk mengangkat diri kita, atau karena kedengkian, atau karena sebab-sebab lainnya. Ghibah tetaplah ghibah, menjadi dosa besar yang sejatinya banyak mudaratnya dan mesti kita hindari. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa meninggalkan ghibah ini, dan kemudian kehormatan seseorang tidak rusak karena ghibah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.